Salam, selamat pagi. Kita bertemu kembali di dalam renungan harian GP Kris Pangkal Pinang. Mari kita siapkan hati kita akan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih untuk anugerah Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih untuk hari yang baru yang Tuhan sudah beri bagi kami. Dan saat ini ya Tuhan, kami akan mengawali hari kami dengan menyerahkan seluruh hidup kami melalui persekutuan, merenungkan firman Tuhan. Tolong kami, mampukan kami agar firman Tuhan yang disampaikan kami bisa mengerti dan kami aplikasikan di dalam hidup kami hari lepas hari. Terima kasih, kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan hari ini terambil dari 1 Korintus pasalnya yang pertama ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-30. Bunyinya demikian. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Karena ada tertulis, aku akan membinasakan hikmat orang-orang berhikmat dan kearifan orang-orang bijak akan kulenyapkan. Di manakah orang yang berhikmat? Di manakah ahli Taurat? Di manakah pembantah dari dunia ini? Bukankah Allah telah membuat hikmat dunia ini menjadi kebodohan? Oleh karena dunia dalam hikmat Allah tidak mengenal Allah oleh hikmatnya, maka Allah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya oleh kebodohan pemberitaan Injil. Orang-orang Yahudi menghendaki tanda dan orang-orang Yunani mencari hikmat. Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan. Untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan, dan untuk orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan. Tetapi untuk mereka yang terpanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Sebab yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya daripada manusia, dan yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia. Ingat saja saudara-saudara bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil. Menurut ukuran manusia tidak banyak orang yang bijak, tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak orang yang terpandang. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Supaya jangan ada seseorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah, tetapi oleh Dia kamu berada di dalam Kristus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Karena itu seperti ada tertulis, barang siapa yang bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Tema kita hari ini, Injil adalah kekuatan Allah. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, jemaat di Korintus ini bersentuhan dengan berbagai filsafat dunia yang ada pada waktu itu. Mereka lalu menganggap diri berhikmat, pintar. Nah, ketika mereka melihat kebenaran Injil dari perspektif hikmat dunia ini, mereka memandang rendah berita Injil yang dulu mereka terima. Karena berita Injil yang dianggap remeh, maka Paulus menanggapinya dengan berkata, berita tentang Injil itu memang kebodohan bagi mereka yang sedang binasa, tetapi Injil itu kekuatan bagi mereka yang diselamatkan. Di ayat 18b Paulus berkata, tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Di sana Paulus memakai kata kita, bukan mereka. Ini menjelaskan bahwa kita yang menerima dan percaya sungguh-sungguh pada Injil keselamatan itu sesuatu yang pasti. Itulah mengapa Paulus mengatakan bahwa Injil adalah kekuatan Allah. Karena Injil sudah memiliki kekuatan ilahi, maka Paulus tidak mau memberitakan Injil dengan hikmat perkataan atau kepintarannya. Hikmat manusia tidak akan pernah menambah kekuatan apapun pada Injil. Bahkan Paulus juga menjelaskan di ayat 19 dan 21 bagaimana kekuatan Allah dalam hal merendahkan hikmat dunia yang menganggap rendah Injil itu sendiri. Orang-orang yang menganggap dirinya berhikmat atau berfilsafat dunia dikatakan sesat dalam pikiran mereka sendiri. Dan orang-orang seperti ini akan direndahkan oleh Tuhan oleh karena kepintarannya, oleh karena hikmatnya.
Di ayat 21 Paulus memberikan alasan mengapa hikmat dunia menjadi kebodohan. Hikmat dunia ini tidak dapat menolong orang untuk mengenal Allah. Seberapapun pandainya manusia, hal itu tidak menjamin bahwa ia dapat mengenal Allah dengan sungguh-sungguh. Karena pengenalan terhadap Allah hanya dimungkinkan oleh karya Roh Kudus dalam hati kita, dalam hidup kita. Dan Allah tidak berkenan bagi mereka yang merasa pintar, berhikmat, kemudian menganggap rendah tentang Kristus dalam hidupnya. Sebaliknya saudara, Allah justru seringkali memakai orang-orang yang dianggap bodoh oleh dunia, dianggap lemah oleh dunia untuk rencananya. Ayat 27-29, tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat, dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat, dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah, bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti, supaya jangan ada seorang pun manusia yang memegahkan diri di hadapan Allah. Konsep iman bukanlah sekedar persetujuan secara intelektual belaka. Jika hanya sekedar keputusan rasio, maka tidak ada orang yang mau percaya pada pemberitaan Injil. Iman di sini berarti penyerahan hidup sungguh-sungguh. Jemaat Korintus yang terjebak pada hikmat duniawi dan mulai berani menghakimi Injil, dan sebenarnya mereka telah melupakan satu fakta yang penting dalam hidup mereka. Mereka dulu diselamatkan melalui iman, bukan terutama pergumulan rasio atau kepuasan intelektualnya. Paulus menyadari bahwa konsep keselamatan melalui salib merupakan hal yang sulit diterima oleh orang-orang pada zamannya, baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Mereka mengharapkan Mesias yang perkasa dan mampu menyelamatkan mereka dari tangan bangsa Romawi. Menurut mereka, kematian Yesus di salib menunjukkan bahwa dia tidak mampu menyelamatkan dirinya sendiri, apalagi mau menyelamatkan bangsa Yahudi. Lebih jauh lagi, kematian di kayu salib merupakan bukti bahwa orang itu terkutuk di hadapan Allah dan manusia. Mereka hanya menerima Injil menurut filsafat atau hikmat dunia. Mereka hanya menerima Injil berdasarkan pikiran, berdasarkan rasio yang mereka miliki. Kematian Yesus di salib sebagai tebusan dianggap tidak masuk akal. Bagaimana mungkin Allah mati, terkutuk, terhina di salib? Sekalipun demikian, Paulus tetap memberitakan jalan keselamatan melalui Injil. Jalan keselamatan tetap harus melalui Injil, yaitu percaya pada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita menyadari bahwa manusia sering mencemooh terhadap sesuatu yang sebenarnya ia belum mengerti. Manusia sering menganggap suatu kebodohan terhadap hal-hal yang sebenarnya ia belum pahami. Hal ini terjadi pula ketika manusia itu mendengar berita-berita tentang Yesus yang disalib. Karena tidak mengertiannya, mereka menganggap berita itu berita bohong atau berita bodoh. Hal yang patut kita syukuri bahwa kita menerima Injil itu dengan iman. Bahwa iman itu menolong kita memahami, mengenal Kristus Juru Selamat kita. Kasih karunia atau Injil itu melampaui rasio yang kita punya. Kita bersyukur kita termasuk orang-orang yang dipanggil oleh Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dunia memang menganggap kita bodoh, itu tidak masalah, asalkan bukan Tuhan yang berkata demikian. Kita yang sudah percaya tetap tinggal di dalam Injil. Injil Kristus adalah kekuatan Allah yang menopang, menguatkan, menghibur kita ketika kita dihina, dicemooh oleh mereka yang menganggap diri pintar, tetapi sebenarnya bodoh di hadapan Tuhan. Oleh karena itu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita tetap berada di dalam Yesus Kristus yang telah kita terima dengan iman. Kita yakini bahwa Dia telah membenarkan kita, Dia telah menguduskan kita, bahkan menebus kita dari dosa-dosa kita oleh karena kasih-Nya. Kiranya firman Tuhan ini memberkati dan menolong kita semua. Amin.